Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 372, Kematian Yao San. Dalam waktu yang singkat, 3 tetua Dewa Templar telah mati dimakan oleh skarab mayat racun, bahkan jiwa mereka menjadi santapan dalam perut skarab mayat racun tersebut. Segala sesuatunya berjalan serba salah, jauh melampaui ekspektasi GG, Jiangxi plus, Yao San, dan setiap tetua Dewa Templar. Jangankan membunuh Huang Xiaolong, saat ini, Yao San dan para tetua bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambutnya. Di hadapan skarab mayat beracun itu, mereka sama sekali tidak punya kesempatan untuk menyerang Huang Xiaolong. Awalnya, ada 5 tetua Dewa Templar yang mengelilingi Huang Xiaolong, tetapi sekarang, dengan 3 yang tewas, hanya Yao San dan seorang tetua lainnya yang tersisa. Semakin banyak skarab mayat racun mengalihkan pandangan mereka pada keduanya. Yao San terpaksa menghindar ke kiri dan kanan, dia sangat menderita. Yang membuat Yao San semakin marah adalah Huang Xiaolong, yang berdiri di samping dengan pedang Asura di tangannya, sesekali melancarkan 1 atau 2 serangan ke arahnya. Badai neraka. Air mata Asura. Murka Raja Neter. Jurus-jurus Asura Sword Skill dieksekusi satu demi satu, Huang Xiaolong secara praktis memperlakukan Yao San sebagai target latihan. Target latihan hidup seperti Yao San, seorang ahli Saint Realm Orde ke-6, sangat sulit ditemukan. Huang Xiaolong menyerang lagi dan lagi, memperluas wawasannya tentang keterampilan pedang Asura. Sejak melangkah ke alam Saint, Huang Xiaolong menghabiskan lebih sedikit waktu untuk melatih keterampilan pedangnya. Menampilkan gerakan-gerakan ini lagi membuat Huang Xiaolong menyadari bahwa kekuatan keterampilan pedang Asura lebih kuat dari yang dibayangkannya. Dikombinasikan dengan pemahaman hukum ruang angkasanya, setiap serangan mengandung ki Asura yang tak tertahankan, langit menjadi gelap seolah-olah neraka mengambil alih. Badai neraka yang dingin, air mata dari tangisan Asura, murka Raja Neter, ratapan roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dari neraka. Saat detik demi detik berlalu, Huang Xiaolong memasuki kondisi pencerahan tanpa pamrih. Rasanya seolah-olah dia menyatu dengan langit dan bumi, dia sendiri adalah perwujudan dari neraka. Dari jauh, yang lain hanya bisa melihat Huang Xiaolong diselimuti oleh ki Asura hitam yang bergulir. Yao San menghindari skarab mayat beracun lainnya dan menatap ke langit. Saat ini, Huang Xiaolong adalah perwujudan Asura di mata Yao San. Ketakutan yang tak terbayangkan merayapi hatinya, jika dia tahu bahwa Huang Xiaolong memiliki pasukan skarab mayat beracun di bawah kendalinya, bahkan jika seseorang memukulinya sampai mati, dia tidak akan meminta izin dari guru kuil untuk datang ke kerajaan Luotong. Penatua GG, kita harus mundur. Menghindari skarab mayat racun lainnya, Yao San berteriak, nadanya mengandung sedikit rengekan, aku, benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yao San benar-benar berada di ujung tanduk, beberapa kali ia hampir digigit oleh Poison Core skarab. Tepat saat suara Yao San berakhir, tetua lainnya menjerit memilukan. Yao San berbalik untuk melihat dan melihat tetua itu tenggelam di bawah kumbang mayat beracun yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan itu saja membuat lututnya lemas, hampir terjatuh ke tanah. Mundur. Pada saat ini, perintah GG berbunyi. Suara GG terdengar seperti lagu pengantar tidur alam di telinga Yao San. Tanpa ragu, ia melompat ke udara, ingin melarikan diri dari mimpi buruk itu. Hal yang sama juga berlaku untuk Jiangxi Plus dan yang lainnya. Namun, saat Yao San melompat ke atas, langit yang cerah berubah menjadi kegelapan total. Mereka hampir tidak dapat melihat kelima jari mereka sendiri saat energi hantu yang mengerikan meledak seperti gelombang raksasa. Yao San terkejut, lalu dia melihat roh-roh jahat menerkamnya. Apa yang terjadi? Yao San ketakutan dan marah di saat yang bersamaan, dengan lambaian telapak tangannya dia menghancurkan roh-roh jahat yang menghalangi jalannya. Melihat serangannya efektif, Yao San bernapas lega, untungnya roh-roh jahat itu tidak seseram skarab mayat racun. Ini mungkin semacam barisan hantu, semuanya cepat keluar dan pergi. Suara GG terdengar. Akan tetapi, tepat seperti yang diingatkan GG kepada para tetua, rasa sakit yang tajam datang dari salah satu lengan Yao San, kemudian tubuhnya mulai terasa mati rasa dan berat. Ini. Yao San dilanda ketakutan saat sudut matanya menangkap segerombolan skarab mayat beracun yang menyerbu ke arahnya. Selamatkan aku, tetua GG, kalian semua, selamatkan aku. Yao San berteriak putus asa, tetapi yang menjawabnya adalah jeritan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Melihat tidak ada seorang pun yang menolongnya, Yao San pun marah, GG, Jiangxi Plus, kalian bajingan, kalian semua akan mati dengan menyedihkan. Yao San mulai mengumpat karena dia memang akan mati, dia tidak punya keraguan untuk mengutarakan pikirannya. GG, Jiangxi Plus, dan tetua Templar Dewa lainnya murka dan murka mendengar Yao San mengumpat mereka, tetapi saat itu mereka tidak punya waktu untuk mengganggunya. Susunan hantu ini merupakan susunan yang dibuat Huang Xiaolong dengan menggunakan bendera hantu tertinggi.
Huang Xiaolong sudah menduga para tetua Dewa Templar itu akan mencoba lari, maka saat orang-orang itu bergerak untuk lari, Huang Xiaolong mengeluarkan bendera hantu tertinggi, dan seketika itu juga mengatur formasi lautan setan dan hantu. Huang Xiaolong menyaksikan Yao San melompat dan mengumpat di dalam formasi itu dan sebuah pikiran terlintas di benaknya, lalu dia memanggil semua skarab mayat racun keluar dari formasi itu. Yao San yang tengah mengumpat dalam hatinya, tiba-tiba menyadari bahwa kumbang racun mayat yang menyerbu ke arahnya telah menjauh, membuatnya bingung, apa yang terjadi. Kemudian kegembiraan menyelimutinya, mungkinkah Huang Xiaolong tidak berencana untuk membunuhnya secepat itu? Namun, dalam sepersekian detik, Yao San ditelan oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya, tenggelam di dalamnya. Ratapan menyedihkan Yao San bergema tanpa henti di dalam barisan. Hanya dalam hitungan detik, Yao San tercabik-cabik dan ditelan oleh roh-roh jahat itu. Jiwanya dihisap ke dalam bendera oleh Huang Xiaolong, menghapus kesadarannya menggunakan aura hantu di dalam bendera hantu tertinggi. Setelah berurusan dengan jiwa Yao San, Huang Xiaolong beralih ke GG dan yang lainnya. Pada titik ini, GG telah keluar dari susunan hantu, merobek ruang dan melarikan diri bersama Jiang Si Plus dan para tetua lainnya. Meskipun begitu, Zhao Su dan Zhang Fu berhasil mencegat dua tetua Dewa Templar. Mereka berdua pun bernasib sama dengan Yao San, daging dan tulang mereka dirobek dan ditelan oleh roh-roh jahat, sedangkan jiwa mereka terhisap ke dalam bendera hantu tertinggi dan kesadaran mereka terhapus, menjadi salah satu roh hantu bendera hantu tertinggi. Huang Xiaolong mengambil bendera hantu tertinggi. Yang mulia, haruskah kita mengejarnya? Zhao Su berdiri di belakang Huang Xiaolong dan bertanya. Huang Xiaolong menatap ke arah GG melarikan diri dan menggelengkan kepalanya, berkata, tidak perlu. Sejak awal, membunuh GG bukanlah tujuan utamanya, lagi pula, GG adalah ahli alam Sein Ordo ke-10 akhir. Meskipun GG, Jiang Si Plus, dan dua tetua lainnya lolos, ia berhasil membunuh 7 tetua Dewa Templar, itu merupakan panen yang luar biasa. Tetapi sekali lagi, ini hanya sekedar minat. Berpikir tentang lukai, Huang Xiaolong menatap ke langit, bergumam entah kepada siapa, jangan khawatir bro, akan ada hari ketika aku memusnahkan Dewa Templar sampai ke akar-akarnya dan membunuh Li Molin dengan tanganku untuk membalaskan dendammu. Huang Xiaolong menyimpan cincin spasial yang dikumpulkannya dari 7 tetua Templar Dewa. Menghadap Zhao Su dan Zhang Fu, dia berkata, ayo pergi. Ketiga orang itu meninggalkan kerajaan Luotong. Huang Xiaolong yakin berita tentang pertempuran di kota kerajaan Luotong ini akan menyebar bagaikan api di benua angin salju, benua awan bintang, dan bahkan benua 10 penjuru, sama seperti pertempuran di kota matahari terbit. Lama setelah kelompok Huang Xiaolong dan kelompok GG pergi, murid-murid keluarga yang beruntung yang selamat perlahan-lahan mendekati halaman istana. Mereka semua terkejut melihat bangunan istana yang runtuh dan hancur karena gelombang kejut pertempuran. Tidak ada istana Luotong lagi. Dan ada lubang besar di tanah persegi yang membuat mereka khawatir. Tidak lama setelah meninggalkan kota kerajaan Luotong, Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Zhang Fu meninggalkan wilayah kerajaan Luotong seluruhnya. Yang mulia, GG dan orang-orang itu melarikan diri, masalah tentang Anda yang mengendalikan skarab mayat beracun akan menyebar ke seluruh dunia roh bela diri dalam waktu singkat. Dalam perjalanan, Zhao Su berbicara. Huang Xiaolong melihat kekhawatiran Zhao Su, tidak apa-apa, mungkin itu hal yang baik. Dengan masalah yang menyebar, akan lebih sedikit orang yang berani menyembunyikan motif tersembunyi terhadapnya. Lagi pula, Huang Xiaolong memiliki skarab mayat racun yang bahkan dapat membunuh prajurit alam suci tingkat tinggi. Di sisi lain, GG, Jiang Si Plus, dan kedua tetua melarikan diri dengan sekuat tenaga, terbang dengan kecepatan tinggi selama beberapa jam. Baru setelah memastikan bahwa Huang Xiaolong tidak mengejar mereka, mereka berani berhenti untuk beristirahat di sebuah bukit tandus, terengah-engah.